Episode 138, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Jiang Wan berada di sisi William, menyaksikan semua ini dalam diam. Pria ini sangat akrab tapi sangat aneh. Yang Guilan dan Jiang Guomin sudah tercengang saat ini, dan mereka saling memandang dengan amarah tanpa akhir di mata mereka. William, apakah kamu tahu jika kamu mendapat masalah? Apa yang bisa kamu lakukan tanpa bayaran? Ini. Saudaraku adalah kapten, kita sudah selesai, dan keluarga dirugikan olehmu. Yang Guilan melangkah maju dan mendorong William dengan marah. Setelah beberapa kata, dia hanya duduk di tanah dan meratap tanpa alasan. William sangat muak dengan sikap bermuka dua Yang Guilan. Bu, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya, kata William dengan tenang. Apa yang bisa kamu tangani? Hanya mengandalkanmu sebagai pemborosan. Kamu benar-benar membunuh keluarga kita. Yang Guilan memarahi dengan marah ingin mencabik-cabik William. William ini benar-benar bintang jahat yang kesepian. Jika seseorang benar-benar memanggil saudara laki-lakinya, keluarganya bahkan tidak bisa pergi hari ini, mereka semua harus masuk penjara. Bukankah William melakukan ini untuk kita? Jiang Wan sangat marah, Yang Guilan menghancurkan platform William seperti lelucon. Yang Guilan hampir gila sekarang. Dia menyeret Jiang Wan dan mengutuk dengan keras, Jiang Wan, apakah kamu bodoh? William memukul seseorang dan muntah darah. Kakaknya adalah kapten, sungguh jika Anda ingin membuat masalah, dia akan masuk penjara, dan kami harus kehilangan uang. Sambil mengutuk, Yang Guilan menatap William dengan sangat kesal. Ini menyia-nyiakan kesuksesan yang lebih sedikit daripada kegagalan. Aku seharusnya tidak memanggilnya. Namun, Yang Guilan tidak mau mengakui kesalahannya. Sekarang, semua kesalahan adalah hak William. Di sana, wanita genit menyelesaikan panggilan telepon dan menyaksikan adegan dramatis. Dia bangkit dan tidak bisa menahan ejekan dan berkata, hehe, sekarang aku tahu kamu menyesalinya. Sudah terlambat. Pukuli aku seperti ini, dan suamiku diusir olehmu juga. Tidak ada 1 juta orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah pemerasan telanjang. Ketika Yang Guilan mendengar 1 juta ini, dia hampir membawanya ke dalam hati. Aku tidak peduli, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, itu salahnya, kamu harus membayarnya. Yang Guilan menyerah sepenuhnya dan mendorong semua kesalahan kepada William. Kemudian, dia sangat marah dan menyeret Jiang Guomin, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun, sesosok pintu, berhenti mereka langsung jalan untuk mendorong mereka masuk, berkata, yang menggertak adikku kematian pengadilan aku tidak tahu namamu mendorongnya, datang seorang pria tinggi, dengan borgol di pinggangnya, tetapi dia tidak mengenakan seragam, jelas bepergian dengan pakaian biasa. Begitu dia masuk, suhu di bagian penjualan turun belasan derajat, dan hawa dingin hanya membuat orang menggigil. Terutama ketika dia menatap Yang Guilan dengan ganas, memegang Yang Guilan dan Jiang Guomin satu persatu, dan melemparkannya ke sofa, dia berkata dengan dingin, jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, jangan mau lari. Kemudian, pria itu pergi ke sofa. Begitu dia duduk, Via menepuk borgol di pinggang di atas meja. Gerakan ini sangat menakutkan sehingga Yang Guilan langsung berteriak di tempat menunjuk ke arah William dengan tergesa-gesa dan berkata, kamu, jangan tangkap aku, bukan aku yang memukulinya, itu dia, sampai ini anak ini hukum, Anda harus menangkap dia, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia dengan kejam menuduh William. Ini Yang Guilan, ibu mertua yang sangat realistis. Bentak. Akibatnya, pukulan 4:30 Hu Meng menamparkan wajah Yang Guilan dengan tamparan, dengan dingin berteriak, wanita yang bau, diamlah. Pada saat ini, Yang Guilan dipukuli, dia segera menciutkan kepalanya dan menutupi wajahnya, dan dia tidak berani berbicara. William menyaksikan semua ini tanpa suara, dan bahkan tidak ingin bergerak. Yang Guilan ini seharusnya sudah lama dipukuli, dan alangkah baiknya membuatnya menderita. Wanita genit akan buru-buru membawa pria gemuk itu ke sisi Hu Meng, menangis dan menunjuk ke mulutnya, berteriak, saudaraku, lihat, dia bodoh, kamu harus menangkapnya. Ada beberapa dari mereka, dan mereka harus ditangkap. Masalah ini, tidak ada 1 juta pun yang tidak akan pernah berakhir. Hu Meng melirik luka adiknya, tiba-tiba marah, menunjuk ke arah William dan berteriak, kamu berlutut untuk saya selanjutnya, minta maaf kepada adikku. Kasar, buas. Ini Hu Meng. Di matanya, saudara perempuannya adalah segalanya, siapapun yang berani menyakiti saudara perempuannya, dia akan membunuhnya. Namun, William melirik dengan acuh tak acuh dan berjalan. Jiang Wan meraih lengan William, menggelengkan kepalanya ke arahnya, dan berbisik, atau kami minta maaf, jangan menimbulkan masalah, kami tidak mampu membayarnya. Namun, William dengan lembut menepuk Jiang Wan.
di punggung tangannya, berkata tidak apa-apa, aku di sini. Yang Guilan secara alami melihat gerakan kecil William dan Jiang Wan, dan bergumam, sampah, apa yang harus dibayangkan, apa yang terjadi padanya jika sesuatu terjadi. Hu Meng segera Yang Guilan memelototi dengan marah, membuat yang terakhir berpura-pura mati, wajahnya pucat. William dengan tenang berjalan menuju kebalikan dari Hu Meng, duduk tegak, dan berkata, setelah berbicara, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Hu Meng mengerutkan kening, dan dia bergumam di dalam hatinya saat dia melihat ke arah William yang tenang dan tenang. Anak ini tidak takut padanya. Apa dia tidak tahu nama saya? Hehe, oke nak, berani begitu sombong setelah memukul seseorang, kaulah yang paling tidak aku lihat takut mati. Hu Meng mencibir, lalu meraih borgol di atas meja, dan berkata, apakah kamu akan menyerahkannya sendiri, atau aku akan menyerahkannya untukmu? Wanita centil di sampingnya menyela, aku akan mengambilnya. Namun, William berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin uang, sebutkan saja angkanya. Mendengar ini, beberapa orang terdiam. Wanita centil dan Hu Meng saling memandang, dan diam-diam membandingkan dua jari. Hu Meng segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, oke, karena kamu sudah berkata begitu, lalu 2 juta, masalah ini selesai. Bagaimanapun, saudara perempuanku dipukuli olehmu dengan sia-sia. William mengangguk dan berkata, oke, lalu 2 juta. Singkatnya, 3 orang di sisi berlawanan semuanya bahagia. Di luar dugaan, orang malang ini memang sedikit kaya, kalau bayar 2 juta kamu bakal rugi 2 juta. Namun, Yang Guilan cemas. Apa, 2 juta? Apakah kamu merampok? Yang Guilan meledakkan rambutnya, yang jelas merupakan perampokan. Nona Bao, tutup mulut, tidak ada yang salah denganmu di sini. Hu Meng memelototi Yang Guilan, yang segera menundukkan kepalanya dan menutup mulutnya lagi, seluruh tubuhnya gemetar. Tapi Yang Guilan membenci William sampai mati, dan bahkan memarahinya sampai mati. Sampah ini, seperti yang diharapkan, masih menyembunyikan uang pribadi. Dia pasti memberikannya terakhir kali. Pasti lebih dari 1 juta. Oke, William, Anda benar-benar bermain dengan saya. Semakin Yang Guilan memikirkannya, semakin marah hatinya, dan dia berbalik mata William, berpikir tentang bagaimana mendapatkan semua uangnya kembali hari ini. Di sini, wanita glamor itu memandang kakaknya dengan lebih kagum, benar saja, begitu kakaknya datang, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jadi, ada dia berani, sombong tiba-tiba berkata, cahaya tidak bisa kehilangan uang, tapi Anda hanya menamparkan saya di wajah, saya harus kembali ke tamparan ini di wajah. Hu Meng juga tersenyum dingin dan berkata, adikku benar. Dia baru saja menamparnya dan menambahkan 2 juta, dan masalah ini bersifat pribadi. Namun, itu tidak terduga lagi. Tetapi William berkata dengan santai, jadi, 3 juta, bagaimana dengan segala sesuatu yang tidak terjadi? Begitu dia mengatakan ini, Hu Meng dan wanita genit itu semua menarik napas, 3 juta. Bocah malang ini benar-benar kaya. Oke. Hu Meng berpikir sejenak menatap adiknya, dan keduanya setuju. 1 juta untuk satu tamparan sangat berharga. Saat ini, Jiang Wan sangat cemas. Dari mana 3 juta William berasal? Apa yang ingin dia lakukan? Melihat William mengambil ponselnya, menekan nomor Zheng Tai, dia bertanya, kemana saja kamu? Tuan Chen, kita sudah di depan pintu. Zheng Tai akan membawa Qin Hu bersamanya. Kakak ini baru saja bergegas ke bagian penjualan villa tingkat menengah. Ketika dia keluar dari mobil, dia menerima telepon dari William Chen dan buru-buru berlari ke bagian penjualan. Setelah, dia melihat William duduk di sofa melambai pada dirinya sendiri di pintu. Zheng Tai buru-buru tersenyum dan berlari ke arah William Chen. Dia dengan hormat berkata, Tuan Chen, saya di sini, apa yang Anda inginkan? Saat berbicara, Zheng Tai mengangguk dan tersenyum pada Jiang Wan, kakak ipar yang baik. Jiang Wan kaget. Bukankah ini Zheng Tai? Saya melihatnya di pesta ulang tahun kakek terakhir kali. Kota Sangjiang sangat terkenal dan kuat. Bagaimana dia bisa datang? Dan, barusan apakah dia menelpon suaminya Tuan Chen? Bukankah seharusnya dia memanggil saudara Chen? Bersambung.